Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pola 17+. Mungkin teman-teman bingung, pola 17+ itu apa? Sebelum lanjut ke penjelasannya, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Terima kasih. 10 layanan bimbingan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi, ialah layanan yang memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki peserta didik. Yang kedua ada layanan informasi, ialah layanan yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu serangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik agar dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program. Yang keempat, ada layanan penguasaan konten, yaitu tahap ini konselor diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik atau klien dalam memahami suatu objek yang terkait. 5. Layanan konseling perorangan ialah layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor untuk pengetasan masalah yang dihadapi peserta didik. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok ialah yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok ialah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang dialamin melalui dinamika kelompok terfokus pada masalah pribadi. Yang kedelapan, layanan konsultasi ialah layanan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lain. Yang kesembilan, layanan mediasi ialah layanan yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan, sehingga mereka saling bertentangan dan bermusuhan. Yang ke-10 ada layanan advokasi, ialah yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan. 6. Kegiatan pendukung. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, ialah yang memperoleh data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Himpunan data. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, sangatlah dimungkinkan dapat tercegahnya dari masalah-masalah yang mungkin dialami. Konferensi kasus ialah forum terbatas yang diupayakan oleh konselor untuk membahas suatu kasus. Alih tangan kasus ialah memindahkan penanganan ke pihak yang lebih kompeten dan berwenang. Kunjungan rumah ialah untuk memudahkan suatu pemecahan masalah yang dialami peserta didik. Kopi kepustakaan ialah suatu kegiatan pemecahan masalah dengan buku. 4. Bidang bimbingan konseling. Yang pertama, bidang pribadi, yaitu membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bidang sosial, yaitu membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan, dan kenegaraan. Yang ketiga, bidang belajar, yaitu membantu siswa mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang keempat, bidang karir, yaitu membantu siswa untuk lebih mudah mengetahui untuk lanjut ke studi mana.
Itu tadi penjelasan 10 layanan, 6 kegiatan pendukung, dan 4 bidang bimbingan konseling. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.